Singapura merupakan negara kecil di Asia, namun harga beras di sana jauh lebih murah dibandingkan dengan Indonesia. Padahal Singapura tak punya lahan persawahan dan juga bukan produsen beras. Kenapa bisa demikian? Harga beras di Singapura termasuk salah satu yang termurah. Padahal Singapura bukan produsen, melainkan negara yang berfokus pada konsumsi beras. Singapura banyak mengimpor beras dari Thailand, Pakistan, dan juga Vietnam. Harga eceran beras di Singapura pada tahun 2024 tercatat 1,06 dolar Singapura per kilogram atau sekitar Rp12.324 per kilogram. Untuk grosir tercatat 0,48 dolar Singapura per kilogram atau Rp8.580 per kilogram. Murahnya harga beras di Singapura disebabkan pemerintah Singapura tak perlu menyesuaikan harga dengan di tingkat petani selaku produsen. Kalau di Singapura, bagaimana caranya harga serendah mungkin karena yang produsen bukan mereka. Situasi di Singapura berbeda dengan Indonesia yang berperan sebagai negara produsen beras. Pemerintah tidak dapat sewenang-wenang mengimpor beras agar tidak berdampak merugikan petani di dalam negeri. Di sisi lain, keadaan itu terkadang justru merugikan masyarakat selaku konsumen karena harga beras yang dinilai jauh lebih tinggi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengomentari rendahnya harga beras di Singapura yang jauh lebih murah dari harga beras di Indonesia. Impor beras adalah faktor utama yang membuat harga beras di Singapura relatif murah. Singapura sebagai negara yang tak memproduksi beras mengandalkan impor dari negara-negara seperti Thailand, Pakistan, dan juga Vietnam. Mereka berfokus pada impor untuk memastikan harga beras tetap rendah. Lalu, bandingkan harga beras Indonesia dan tetangga. Selain Singapura, harga beras Indonesia dibanding Malaysia juga masih jauh lebih mahal. Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Reynaldi Sarioan, mengatakan harga beras saat ini tembus rekor tertinggi hingga Rp18.000 untuk kualitas premium. Padahal biasanya harga beras kualitas premium hanya kisaran Rp12 hingga Rp14.000. Harga tersebut jelas lebih mahal dibandingkan dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia. Harga eceran beras di Malaysia tercatat sebesar Rp1,83 atau kisaran Rp6.240 hingga Rp9.984 per kilogram. Sedangkan untuk harga grosir beras Malaysia tercatat 0,28 hingga 0,45 $0.5 per kilogram atau sekitar Rp4.368 hingga Rp7.020 per kilogram. Dengan produksi beras dalam negeri hanya sanggup memenuhi 70% kebutuhan domestik, pemerintah Malaysia mulai menerapkan program untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Di Malaysia, beras lokal merupakan barang yang diawasi dan harganya dipatok Rp26 per 10 kg atau sekitar Rp86.000, dan harga beras di Malaysia ini masih jauh lebih murah jika dibandingkan dengan harga beras di Indonesia saat ini. Beras impor di Malaysia umumnya jauh lebih mahal ketimbang beras lokal sejak terjadinya kenaikan harga beras internasional. Sebagian besar beras impor Malaysia didatangkan dari India, Pakistan, Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Namun perbedaan harga makin lebar secara signifikan setelah Padi Beras Nasional atau Bernas, konglomerat Malaysia yang menguasai distribusi beras, menaikkan harga eceran beras impor per 1 September 2023 lalu sebesar 36%. Harga beras impor di Malaysia kini dijual dengan bandrol Rp30 hingga Rp70 untuk kemasan 10 kg. Pemerintah Malaysia telah meluncurkan inisiatif baru meningkatkan produksi padi dan pendapatan petani padi, yaitu dilakukan penanaman padi 5 kali dalam 2 tahun, yang biasanya dilakukan 2 kali dalam setahun untuk menaikkan produktivitasnya untuk mencapai tingkat swasembada beras nasional di posisi 80% di tahun 2030. Jika Indonesia harga beras sekitar Rp120.000 per 10 kg, maka di Malaysia hanya sekitar Rp87.000 saja. Padahal sawah padi di Indonesia sangat luas dibandingkan dengan Malaysia yang hanya mengandalkan impor beras. Jika minyak goreng di Indonesia seliter sekitar Rp17.850, maka di Malaysia hanya Rp8.400. Padahal Indonesia memiliki kebun kelapa sawit seluas mata
memandang hampir di setiap provinsi, kabupaten, dan juga desa. Jika di Indonesia harga gula per kilo sekitar Rp17.270, maka di Malaysia hanya sekitar Rp9.500 saja. Padahal potensi untuk menanam tebu dan menghasilkan gula sendiri di Indonesia jauh lebih banyak peluangnya. Jika harga ayam di Indonesia sekitar Rp33.900 per sekilo, maka di Malaysia hanya sekitar Rp26.000 saja. Semua ini ternyata dipengaruhi oleh faktor harga BBM, di mana Indonesia harga bensin kisaran Rp11.600, sementara Malaysia hanya sekitar Rp6.800 saja. Begitu pula dengan harga sayur, telur, susu, semen, besi, dan sebagainya. Jauh lebih murah di Malaysia daripada di Indonesia. Walaupun harga di atas tidak tetap dan selalu berubah, namun apa yang pasti adalah masih tetap murah di Malaysia daripada harga di Indonesia. Itu belum lagi dibandingkan dengan gaji dan income per kapita rakyat Malaysia yang jauh lebih baik dari Indonesia. Jika dibandingkan dengan indeks persepsi korupsi, indeks kebahagiaan, indeks kemudahan melakukan bisnis, dan berbagai indeks lainnya, tetap saja Indonesia kalah dengan Malaysia. Apalagi sama Singapura yang tak memiliki SDA yang mencukupi. Lalu kenapa Malaysia lebih murah? Padahal mereka rata-rata impor dan Indonesia jauh lebih luas dan punya potensi untuk menghasilkannya sendiri di dalam negeri. Kuncinya adalah good government, dan itu perlu pada perubahan kepemimpinan negara dari warna lama kepada udara baru yang lebih segar dan menyegarkan. Indonesia di zaman Orde Baru Soeharto ternyata menjadi inspirasi bagi banyak negara lain dalam pengelolaan pertanian, khususnya beras. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bahkan menyebut cara India dalam mengelola pertanian saat ini mirip dengan cara Orde Baru. Nyatanya, cara Indonesia dalam mengelola pertanian dulu banyak diikuti oleh negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, hingga Vietnam yang kini menjadi barisan negara penghasil beras terbesar di dunia. Yang ternyata negara itu pernah belajar ke Indonesia dalam hal ini di tahun 90-an. Para pejabat negara-negara itu juga peneliti dan petani datang ke Indonesia untuk belajar. Bukan hanya soal teknis budidaya, dalam pengelolaan stok dan stabilitas harga pun mereka berguru ke Indonesia. Beras di Indonesia semacam Bulog mencontoh Bulog di masa Orde Baru. Tekad negara-negara itu dalam kemandirian pangan dengan belajar ke Indonesia membuahkan hasil. Berdasarkan data Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA, Vietnam kini berdiri sebagai produsen terbesar kelima dunia dengan produksi beras 27.225 metrik ton. Thailand berdiri di bawahnya dengan 20.100 metrik ton. Kedua negara ini justru berhasil mengekspor beras ke Indonesia. Dengan kata lain, Indonesia sebagai guru justru ketergantungan dengan muridnya. Pasalnya, meskipun produksi beras Indonesia lebih besar, tapi kebutuhannya jauh lebih besar karena jumlah penduduknya jauh berkali-kali lipat lebih banyak. Dan karena pertanian kita saat itu maju daripada mereka, sekarang kondisinya terbalik. Kebijakan India dalam pangan termasuk menghindari penipisan stok pangan di dalam negeri seperti cara Indonesia zaman dulu. Petani India disubsidi habis-habisan oleh pemerintahnya. Semua pupuk, irigasi diperhatikan dengan baik, sedangkan Indonesia pupuk diatur terlalu banyak. Begitu sawah perlu pupuk, malah pupuknya tidak ada. Hal ini membuat petani kesulitan dan masalah ini tidak kelar-kelar.